Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Mbak cintai, bertemu lagi dengan Pak Agus yang masih tetap ceria dan bahagia. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan kemuhammadiyahan, terutama tentang organisasi otonom, yakni Tapak Suci. Sebelum kita melanjutkan materi tentang Tapak Suci, Pak Agus akan memberikan yel-yel. Kalau Pak Agus bilang kelas 6 sukses, luar biasa, Allahu Akbar. Pak Agus ulangi, sukses, luar biasa, Allahu Akbar. Kelas 6 sukses, luar biasa, Allahu Akbar. Tolong dipraktekkan biar kita tambah semangat ya. Di rumah tidak jenuh, karena kondisi pandemi ini jelas membosankan ya. Bukan hanya anak-anak yang di rumah, bapak ibu guru juga sama. Tapi tetap semangat ya, dan bersabar. Kunci sukses menyelesaikan pandemi adalah tetap bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Anak-anakku yang Mbak cintai dan Mbak banggakan, kali ini kita akan belajar tentang Tapak Suci, terutama sejarah Tapak Suci. Yang kedua adalah tentang baju ya. Baju ini tuh ada sejarahnya. Jadi sejarah berdirinya Tapak Suci, sejarah baju Tapak Suci itu sendiri. Yang ketiga, kita akan belajar bersama tentang jurus-jurus dalam Tapak Suci, untuk mengingatkan saja, karena Pak Gus yakin anak-anakku semuanya di rumah, bahkan di kelas 1 sampai kelas 5 sudah mendapat pelajaran jurus-jurus Tapak Suci. Anak-anakku yang Pak Gus cintai, yang pertama kita akan belajar sejarah. Tapak Suci Putra Muhammadiyah diawali oleh dua orang pendekar. Yang pertama adalah Adimyati, kedua M. Wahib. Dua pendekar ini adalah murid dari Kiai Haji Busroh. Pendekar ini memiliki kelebihan dalam seni bela diri. Mereka oleh Kiai Haji Busroh diminta untuk menyebarkan seni bela diri dan menyebarkan agama Islam. Adimyati diminta berdakwah ke sebelah barat, M. Wahib ke sebelah timur. Pada tahun 1921 ya. Pak Sulangi, pada tahun 1921. Kalau ada pertanyaan, kapan dua pendekar dari Kauman diminta untuk menyebarkan agama Islam dan menyebarkan seni bela diri? Pada tahun 1921. Diingat-ingat ya. Setelah 4 tahun merantau ya, akhirnya mereka kembali ke Kauman. Pada tahun 1925 mereka sepakat mendirikan perguruan seni bela diri namanya Cikauman. Pak Sulangi, pada tahun 1925 mereka kembali ke Kauman untuk mendirikan seni bela diri namanya Cikauman. Dan pada tahun itu semua murid-muridnya berkembang banyak dan Tapak Suci diminati. Akhirnya murid-murid dari Adimyati dan Muhammad Wahib ini pada tahun 1963, tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia masih ingat tuh anak-anakku? Ya, saya yakin Pak Gus masih ingat. Anak-anak juga masih ingat 1945. Pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1963, para murid-murid Adimyati dan M. Wahib ini mendirikan seni bela diri, yakni Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Pedomannya apa? Karena Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki dua pedoman. Pedoman yang pertama adalah Al-Quran, pedoman kedua ada al-hadis ya.
Jadi tapak suci berpegang teguh pada dua itu, bukan pada yang lain-lain. Selanjutnya, motonya apa moto tapak suci? Anak-anak masih ingat? Ketika lewat tapak suci, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pedoman inilah yang harus digunakan oleh tapak suci ya. Iman dan akhlak itu sebagai pondasi, berat rumah itu pondasinya. Nah, kalau kita tidak punya iman dan akhlak yang baik, jangan harap tapak suci bisa mewarnai di Nusantara dan menjadi seni bela diri yang memiliki ciri khas amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya kita akan bicara tentang sejarah seragam tapak suci yang Pak Agus pakai ini loh. Ya, saya yakin anak-anakku juga pakai atau di rumah. Kalau bisa, kalau pelajaran kemuhammadian karena temanya tapak suci ya pakai pakaian tapak suci biar menjiwai gitu loh. Ya, jangan sampai kita tidak menjiwai, dan di rumah harus ingatkan tetap melatih jurus-jurus tapak suci biar tidak lupa. Oke, sejarah seragam. Seragam tapak suci dirancang pada tahun 1963 ya, bertepatan dengan lahirnya tapak suci itu sendiri. Oleh siapa? Yundar Wisman dan Anis Susanto. Pak ulangi, Yundar Wisman dan Anis Susanto. Dan diresmikan kapan? Seragam ini diresmikan tepatnya pada Konferensi Nasional pertama tapak suci pada tahun 1966. Nah, seragam ini kita lihat ada perpaduan warna. Ya, warnanya adalah merah, terus dipunya cincin. Cincinnya ada 5. Pak ulangi. Di tangan kanan kiri ini ada cincin warnanya kuning. Ya. Di kaki juga ada 2 cincin di kanan dan kiri. Nah, sama di leher ini warnanya kuning juga. Merah artinya keberanian, kuning keagungan. Kenapa ada 5? Jelas ada maksud dan artinya, tidak asal buat. Pak kok tidak 6 ditambah di perut, enggak ya. Oke. Yang pertama, cincin yang berada di tangan kanan ini melambangkan persahabatan. Tapak suci itu harus bersahabat dengan siapapun, dengan orang Islam, non Islam tetap bersahabat ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau bersahabat. Cincin kiri melambangkan pertahanan diri ya. Kita siap mempertahankan kebenaran. Selanjutnya, leher ini mental spiritual, penuh semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tapak suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan membela kebenaran. Terus cincin yang ada di kaki ini ya, sebelah kanan ini melambangkan olahraga. Kaki kanan ya, dan kaki kiri ini melambangkan seni budaya. Jadi semua cincin ini kalau kita hayati, kita laksanakan, kita menjadi pendekar tapak suci yang paripurna, punya kekuatan, punya akhlak yang baik. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang jurus-jurus dalam tapak suci. Meskipun ini tidak ada di indikator, tapi ini sebagai wawasan. Biasanya sering keluar di PAS, penilaian akhir semester, maupun PTS, penilaian tengah semester. Pak Agus berharap anak-anak masih ingat, karena Pak Agus akan memperagakan gambaran jurusnya. Ya, nanti ditebak kira-kira jurus apa itu ya.
Ini adalah gerakan katak melempar tubuh, itu bagian dari jurus katak. Semoga anak-anakku masih ingat. Ini adalah gerakan tandukan naga jantan, itu bagian dari jurus naga. Ini adalah tandukan merpati, bagian dari jurus merpati. Ini adalah tangkisan Raja Wali, bagian dari jurus Raja Wali. Ini adalah mawar Mekah, bagian dari jurus mawar. Ini adalah tandukan lembu jantan, itu bagian dari jurus lembu. Ini adalah harimau membuka jalan, bagian dari jurus harimau. Ini adalah ikan terbang menjulang ke angkasa, bagian dari jurus ikan terbang. Jadi anak-anakku, 8 jurus tadi tentu anak-anakku masih ingat, dan Pak Gus berharap di rumah dipraktekkan. Jadi di masa pandemi tetap berolahraga, seni bela diri tapak suci dilaksanakan. Semoga dengan semangat, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Anak-anakku semua terbiasa melaksanakan olahraga, terutama seni bela diri di rumah masing-masing, dari jurus-jurus yang telah diajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Demikian dari Pak Agus, ada kurang dan lebihnya minta maaf. Semoga masih ingat ya tadi. Sukses luar biasa, Allahu Akbar. Masih ingat ya, dipegang teguh terus. Dan 3 kunci dalam era pandemi adalah sabar dan sholat. Yang terakhir, kunci terakhir adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, sholat, keimanan kepada Allah. Insya Allah kita mampu keluar dari pandemi ini dan kita bisa belajar tatap muka. Anak-anakku lebih nyaman dan lebih senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.